Klinik ini berdiri pada tanggal 19 April 1993. Jadi setiap klinik ini sudah 34 tahun. Apa saja tugas utama sebagai perawat di sini? Kalau tugas utama saya sebagai perawat di sini, ya melakukan pelayanan keperawatan yang seharusnya dilakukan oleh seorang perawat, tetapi juga saya membantu dokter untuk melakukan tindakan-tindakan keperawatan, misalnya perawatan luka dan hal lain yang bisa dilakukan. Kalau dokter tidak berada di tempat, maka saya membantu dokter untuk memberikan pelayanan pengobatan kepada pasien dengan berkonsultasi kepada dokter. Karena kadang-kadang terbatas kepada dokter, sehingga tugas itu saya ambil alih untuk lakukan. Prosedur dasar dalam menangani pasien baru, biasanya pasien baru datang kan melalui pendaftaran. Dari pendaftaran mereka akan arahkan masuk ke dokter. Dari dokter baru kalau ada misalnya tindakan keperawatan, maka di situ saya membantu untuk menolong seperti yang tadi, kalau seperti tadi dokter sudah ceritakan, kalau misalnya orang ini dia butuh segera dilakukan, misalnya harus segera beri tindakan pemasangan infus atau pemasangan oksigen atau perawatan luka segera yang harus ditangani, berarti itu saya membantu dalam hal itu. Apa yang suster lakukan jika pasien marah atau tidak puas dengan pelayanan? Selama pengalaman saya ini, kalau pasiennya marah biasanya susternya tenang, jadi suster hadapi pasien itu dengan ramah dan senyum. Lalu biasanya kalau pasien marah, kan petugasnya akan lapor bahwa pasiennya ada marah-marah. Jadi saya akan keluar untuk bertemu dengan pasien dan akan membawa masuk pasien itu ke tempat saya untuk saya berbicara dengan dia dari hati ke hati. Lalu menanyakan mengapa dia marah, alasannya, sehingga pada akhirnya bertemu. Jadi saya juga tidak marah kepada pasien yang marah itu. Biasanya pasiennya marah-marah dan akan reda sendiri setelah bertemu dengan suster, dan berakhir pasien akan minta maaf kepada suster. Apakah sudah diakreditasi klinik ini? Kalau sudah, bagaimana hasilnya? Klinik ini sudah diakreditasi pada bulan Mei tahun 2024. Dan hasil akreditasi klinik ini nilainya paripurna. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan ini. Memang waktu itu masih dalam kesulitan, tapi kita juga ada orang-orang baik yang Tuhan Allah kirim untuk memenuhi standar yang ada di klinik ini. Jadi mulai dari kita perlengkapan klinik dan pembelian alat-alat medis yang menunjang untuk tercapainya bahwa sebuah klinik itu harus memiliki apa. Jadi itu luar biasa. Seberapa transparan pengelolaan klinik Santa Elizabeth Tombang kepada publik? Kepada publik ini, kalau untuk klinik kita itu nomor satu itu adalah mulugram. Mulugram itu artinya pasien yang sudah datang ke kita, ke klinik kita, dia sudah sembuh, dia ini yang akan mewartakan kepada orang lain. Dan mereka yang belum pernah ke sini, dia sampaikan pergi ke suster, di sana kita cepat sembuh. Jadi seperti tadi dokter katakan, mereka sudah keliling semua, pilihan terakhir di kita. Lalu memang kami ada ini Facebook dengan Instagram klinik Santa Elizabeth Tombang, tapi itu juga tidak terlalu pakai. Mengapa itu tidak terlalu pakai dan banyak orang tidak menggunakan media sosial itu? Karena jaringan di Alor ini jaringan internet masih sangat sulit. Lalu mereka ini kan datang dari pegunungan, dari beda pulau, dan dari jarak yang sangat jauh. Dia untuk transportasinya dia bisa bayar sampai 200-300 ribu, misalnya dari Maritaing, dari Pulau Ternate, dari Pulau Buaya, dari Pantar. Itu semua mereka datang kan harus menggunakan transportasi. Itu biayanya lebih besar dibandingkan dia membayar pengobatan kita, karena kita di sini belum BPJS, jadi mereka bayar umum, tapi selama ini mereka bisa bayar. Apa tantangan terbesar yang dihadapi klinik saat ini? Tantangan terbesar saat ini, yang paling prioritas saat ini adalah kita sangat kekurangan tenaga apoteker, dan kita tidak bisa dapatkan di Alor. Saya sudah berusaha 2-3 tahun ini cari, tapi belum bertemu
Dan itu mengapa kita rasa tantangan terbesar, karena untuk pemesanan obat kalau tanpa apoteker kita tidak bisa. Sementara obat ini sangat dibutuhkan di klinik. Jadi kalau misalkan dokter meresepkan harus obat ini tapi kita tidak punya, ya terpaksa dokter kasih resep beli di apotek luar. Lalu yang kedua, dengan keterbatasan tenaga apoteker, tapi tenaga-tenaga lain juga terbatas, misalnya perawat. Ini saya ini kepala klinik tapi saya bertugas juga sebagai perawat. Lalu untuk farmasi juga, kalau misalnya kita rencana ke depan untuk pengembangan, untuk tenaga saat ini nih tidak memenuhi standar. Jadi itu merupakan tantangan tersendiri bagi kami kalau kita berpikir untuk pengembangan. Bagaimana upaya klinik untuk meningkatkan kualitas layanan? Upaya yang kita lakukan di sini yang awalnya kita sangat sederhana ya, pelayanan kita sederhana, hanya kasih obat. Tapi dengan saat ini setelah diakreditasi kita mulai meningkatkan pelayanan itu, seperti tadi kita adakan peralatan-peralatan yang memenuhi standar untuk pendiagnosaan. Jadi dengan pemeriksaan darah, dengan alat EKG, jadi kita sediakan sejauh kemampuan klinik. Itu menunjang untuk proses penyembuhan pasien, sehingga kalau misalnya keluhan pasien ada kan kita bisa lakukan pemeriksaan yang menunjang ke arah penyakitnya itu. Ini salah satu alat medis kita yang ini sebenarnya ada di rumah sakit dengan klinik-klinik yang sudah maju, tapi kita memiliki ini karena bantuan dari para donatur kita, secara khusus Ibu Catherine. Ini harganya sedikit mahal tapi kita sudah punya. Kita siapkan ini kan kita rencana pengembangan ke depan. Ini nama alatnya ini namanya Saxen. Ini biasanya dipakai di IGD juga di kamar operasi. Jadi ini kalau kita rencana pengembangan kita akan pakai di IGD. Jadi misalnya pasien dengan mual, muntah dan harus di Saxen, kita bisa menggunakan alat ini. Apakah ada program penyuluhan atau kegiatan sosial yang dilakukan? Selama saya ada di sini kami belum pernah melakukan secara umum. Tapi yang di klinik ini kita langsung berhadapan dengan pasien. Jadi misalnya mereka yang datang seperti tadi katakan dia sudah keliling lalu dia tidak sembuh. Lalu terakhir dia datang ke suster. Maka itu semacam selain mendengarkan mereka tapi juga penyuluhan. Jadi kita ajar dia harus buat apa itu dilakukan di sini. Secara pribadi dengan orang yang bersangkutan, tidak secara umum. Karena pasiennya kita tidak datang berbarengan, mereka datang sendiri-sendiri. Apakah ada inovasi atau program baru yang sedang dijalankan? Yang terbaru sama sekali itu ya dengan kita membuka lab. Jadi kita rencana ke depan, ini sekarang kan kami pemeriksaannya masih terbatas, kolesterol, gula, darah lengkap, lalu urin. Nanti ke depannya kita akan pemeriksaan kimia darah itu dengan proses KSO, jadi dengan PT, itu alatnya mereka punya, tapi kita beli reagennya. Itu kan sudah dalam pembicaraan untuk rencana ke depan, untuk pemeriksaan lab secara lengkap. Ini juga kita ada rencana untuk pengembangan untuk bisa terima rawat inap. Kita sementara berpikir ke arah sana, masih dalam proses. Sejauh mana klinik berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat sekitar? Kalau menurut saya di sekitar ini mereka kebanyakan tuh datang ke kita, tapi biasanya datang yang sudah parah-parah. Tapi banyak yang saya belum pernah melihat bahwa mereka selesai di kita. Kebanyakan datang dengan parah dan kita bisa bantu. Seperti yang tadi dokter katakan, datang kami infus, beri vitamin. Mungkin setelah lanjutnya kita rujuk ke rumah sakit. Bagaimana akses masyarakat terhadap pelayanan klinik, termasuk biaya dan lokasi? Lokasi kita sangat strategis. Kita di pinggir jalan raya umum, jalanan umum, dan jaraknya terlalu dekat. Lalu untuk biaya, selama saya 4 tahun lebih di sini, mereka sanggup bayar. Memang ada 1-2 yang mungkin bukan tidak bisa bayar, tapi biayanya kurang. Kita bisa mengerti, dan itu biasanya dari klinik kita ada khusus. Kami ada satu buku untuk mereka yang misalnya
dia harus bayar 100, lalu dia uang hanya punya 50.000. Obatnya tetap kami kasih, tapi kami tulis bahwa ini masuk dalam derma dari klinik untuk mereka. Apa harapan suster terhadap perkembangan klinik ke depan? Harapan saya itu ke depan kami bisa berbuat pengembangan untuk yang lebih baik lagi dengan menyediakan tempat, tapi juga peningkatan dalam misalnya apa yang harus kami lakukan tadi yang saya katakan, mungkin pemeriksaan untuk penunjang medis itu perlu untuk ke depan. Kalau untuk peralatan menurut saya kami sudah sangat cukup. Kami sudah buat anggaran. Untuk saat ini kami sudah berpikir untuk rencana pengembangan itu untuk rawat inap, terutama untuk mereka yang datang dari jauh dan yang lemah dan yang tidak mau kita rujuk. Itu mau tidak mau mungkin kami bisa rawat inap 1-2 malam dengan memberikan infus, mungkin vitamin-vitamin sehingga membuat dia kuat. Itu kami sudah rencana untuk rehab salah satu gedung di bawah klinik ini, dan itu anggaran kami sudah masukkan ke pimpinan provinsi. Jadi kalau itu disetujui pasti kami rehab, setelah itu kami proses izin ke dinas kesehatan. Apa pesan yang ingin suster sampaikan kepada masyarakat terkait pelayanan klinik kita? Kepada masyarakat kami semua terbuka hati untuk menerima pasien atau semua masyarakat dari mana saja mereka datang, agama apapun, suku apapun, kami menerima mereka dengan penuh cinta kasih. Jadi mereka adalah saudara kami, mereka adalah orang-orang terdekat kami, mereka juga yang membantu kami untuk pelayanan misi di tempat ini. Bahwa misi kami hidup karena ada mereka ada bersama kami. Pernahkah suster menangani pasien dengan kondisi sulit? Bagaimana caranya? Pengalaman saya kalau mengalami pasien dengan kondisi sulit atau pasien yang menurut saya itu parah, itu semua pasien yang datang itu pasti saya lakukan dengan doa. Nomor 1 itu pasti doa, sehingga melayani mereka dengan kasih, dengan sabar. Dan yang tersulit itu menurut saya itu selama ini berakhir dengan baik. Mungkin selanjutnya di rumah saya tidak tahu, tapi selama ada di tempat kita itu mereka mengalami bantuan. Yang tadi datangnya dia tidak bisa berdiri, yang lemah, dengan kita menolong dia akhirnya bisa jalan, bisa berdiri, bisa bicara. Apakah ada audit atau evaluasi rutin terhadap kinerja klinik? Ada, kami 1 tahun 2 kali untuk evaluasi secara umum apa yang kami lakukan, lalu ada masukan-masukan, mungkin ada keluhan pasien, itu pasien bisa menulis, kami ada kotak saran. Jadi misalnya mereka tidak puas dengan pelayanan kita, mereka boleh langsung, tapi juga ada kotak saran, mereka boleh menulis di situ. Dari situ kita ambil untuk lihat seperti apa. Tapi saya sudah 4 tahun lebih, saya belum menemukan yang mereka mengeluh bahwa suster tidak baik atau pelayanan kita tidak baik. Kebanyakan yang kita terima itu mereka datang langsung sharing, aduh suster itu kami teman dia bilang di sini baik sekali. Padahal kalau menurut saya obatnya sama persis yang seperti dokter tadi cerita. Obat itu sama persis, hanya kelebihannya kita bahwa kita menyediakan hati untuk mendengarkan mereka dan mengarahkan mereka, terutama untuk doa berhubungan dengan Tuhan. Itu nomor 1 yang prioritas di klinik ini. Nama saya Dr. Tarsi, saya bekerja di klinik Tombak ini sudah kurang lebih dari bulan Agustus. Apakah jumlah tenaga medis di klinik Santa Elizabeth Tombak sudah memadai? Untuk jumlah tenaga medis di klinik Tombak ini, untuk sementara saya rasa masih kurang, karena untuk kita sendiri ada pembagian tugasnya. Tugasnya itu kalau untuk dari saya sendiri, untuk dokter itu sebenarnya idealnya dalam perumahan ini harusnya ada 1 perawat. Sebenarnya karena kita kekurangan tenaga, jadinya untuk di ruangan ini saya sendiri. Kemudian di depan tuh ada registrasi 1, kemudian di apotek itu ada 1 apoteker dengan 1 bagian registrasi, dan di bagian belakang itu ada suster yang pegang laboratorium. Untuk
sejauh ini karena jumlah pasiennya tidak begitu banyak, kita berjalan dengan jumlah tersebut itu masih bisa berjalan. Cuman kalau tiba-tiba ada peningkatan jumlah pasien itu kita agak kesulitan dengan jumlah yang ada. Bagaimana kondisi fasilitas dan peralatan medis yang tersedia di sini? Untuk peralatan sendiri, saya rasa untuk standar klinik di Alor ini, untuk klinik Pembang ini saya rasa sudah cukup lengkap karena untuk standar klinik itu biasanya tidak ada alat-alat seperti yang ada di klinik Kembang ini. Salah satu contohnya itu ada alat USG. Nah, USG ini kita bisa gunakan untuk screening untuk ibu-ibu hamil, dimana ibu hamil untuk kita screening kehamilan awal dengan untuk kehamilan usia lanjut di trimester ketiga. Dan nanti selanjutnya kalau memang ada kendala yang kita temukan, nanti kita rujuk ke rumah sakit untuk terlaksana lebih lanjut oleh dokter spesialis obstetrik dan ginekologi. Kemudian untuk alat-alat berikutnya itu ada EKG. Nah, EKG yang di sini kita pakai ini untuk pasien-pasien yang mempunyai keluhan nyeri dada atau jantung berdebar. Nah, untuk EKG-nya sendiri juga sudah baik, sudah ada bacaannya dan kita bisa lakukan print untuk pasien ingin melakukan itu dibawa pulang itu bisa. Dan biasanya kalau kita temukan ada gangguan atau sesuatu yang darurat, biasanya dengan bacaan EKG itu yang saya sertakan untuk pasien segera ke rumah sakit untuk dilakukan laksana lebih lanjut. Kemudian untuk fasilitas berikutnya itu ada lab. Untuk klinik ini termasuk cukup lengkap karena ada labnya. Labnya juga cukup lengkap juga, ada darah lengkap, kemudian ada gula darah, kolesterol, asam urat, urin, sama dengan kehamilan. Nah, untuk suatu klinik itu sudah cukup bagus karena kita dengan hasil lab itu juga kita bisa menambah data-data yang diperlukan kalau memang pasien memerlukan laksana lebih lanjut di vaskes lebih tinggi seperti rumah sakit. Bagaimana Pak Dokter menentukan prioritas pasien? Untuk prioritas pasien di sini biasanya karena kita di sini tidak ada IGD, biasanya pasien datang kalau kita tanya dulu keluhannya. Kalau keluhannya nyeri hebat, itu biasanya dari bagian registrasi KKK mereka itu sudah menyuruh untuk pasien untuk ke ruangan tengah transit. Ruangan tengah transit itu biasanya seperti IGD miliknya kita, dan pasien disuruh garing dulu. Setelah itu baru itu saya dipanggil untuk dilihat. Biasanya untuk tata laksana kita itu biasanya itu pemberian obat nyeri dengan suntik, injeksi suntik itu. Tapi ada juga pasiennya kalau datang tuh lemasnya itu sampai tidak bisa duduk, tidak bisa, sampai untuk duduk pun setengah mati. Nanti kita langsung arahkan ke ruangan tengah. Itu pernah satu kali pasiennya itu datang dengan lemas sekali, kita dilakukan pemasangan infus sama cek darah. Sebenarnya daerah selipnya itu dia tuh mengalami HB-nya turun sekali. Nah, itu kita sarannya sebenarnya rujuk, maksudnya untuk tetap saling lanjut di rumah sakit. Namun karena kita lihat kondisinya itu perlu rawat inap, jadi seharusnya langsung ke rumah sakit. Namun pasien itu menolak karena mereka tidak mau ke rumah sakit dan meminta untuk rawat di sini, tapi kita sini belum ada rawat inap. Itu kendalanya. Kita cuma kasih obat dengan saya buat pengantar jika memang dia mau ke IGD. Jadi sebenarnya dan kita punya itu sudah cukup lengkap untuk pasien-pasien bisa rawat inap lewat di rumah sakit. Bagaimana Pak Dokter menghadapi tekanan kerja? Tekanan kerja selama 8 bulan ini saya rasa tidak ada tekanan yang berarti di klinik. Kita jalani intinya saja tidak ada tekanan sama sekali yang saya rasakan di sini. Apa arti pelayanan pasien bagi Pak Dokter? Untuk pasien di klinik Pembang ini rata-rata itu adalah pasien yang hampir seluruh daerah Alor ini ada dari bukit, ada dari ujung ke ujung lah pulau ini. Mereka datang biasanya itu sudah pilihan terakhir, mereka sudah berobat sudah di puskesmas, sudah di klinik dan lain-lain. Mereka datang ke sini itu sudah kayak pilihan terakhir begitu. Jadi biasanya saya di sini sudah pengobatannya tidak terlalu yang pengobatan medis. Kita harus lebih ke kasih pelayanannya kita, kayak lebih mendengarkan keluhan dengan kalau bisa kita juga kayak jadi media curhatnya pasien karena saya rasa obat yang mereka terima dari
puskesmas ataupun dari fasilitas lain itu sudah cukup lengkap. Nah, saya sini cuma menambahkan sedikit dengan mungkin kita memberikan suntik biasa untuk keseluruhan ini, yang lebih adaptasi dengan kita juga bisa mendengarkan keluhan, lebih banyak mendengarkan keluhan yang curhatan dari pasien. Bagaimana sistem administrasi dan pencatatan pasien dilakukan? Kalau di sini sistem administrasi dan pencatatan pasien dilakukan secara manual. Biasanya kalau pasien datang kita diminta KTP untuk mengidentifikasi pasien. Bagaimana cara Ibu mengelola data pasien? Nah, cara mengelola data pasien, pertama pasien datang, disuruh ambil nomor antrian, setelah itu minta data diri seperti KTP, dan didata sesuai dengan KTP. Setelah didata nanti diberi nomor kartu berobat. Apa yang Ibu lakukan jika terjadi kesalahan dalam pencatatan medis? Memang sering terjadi kesalahan dalam pencatatan medis. Biasanya salahnya dari nomor RM. Kadang pasien ada yang sudah datang, tapi kadang mereka beritahu kalau belum pernah datang, suster. Jadi kita sudah daftar. Setelah daftar nanti setelah mereka pulang, kita rekap di laptop atau komputer. Nanti datanya sudah terbaca, sedangkan pasien itu sebenarnya sudah datang. Jadi akhirnya nanti itu saya kasih tanda merah. Kalau misalnya pasiennya datang kembali, saya minta dicari kembali datanya. Nanti dirubah ulang nomor rekam medisnya, suster. Bagaimana cara Ibu menjaga kerahasiaan data pasien? Saya menjaga kerahasiaan data pasien. Ini untuk data pasiennya, saya sendiri yang masuk ke dalam ruangannya dan kunci sendiri saya yang pegang, suster. Jadi untuk keluar masuk ke dalam ruang rekam medis, saya sendiri yang pegang kuncinya sendiri. Saya sebagai tenaga teknik kefarmasian. Apakah ada kendala dalam penyediaan obat atau alat kesehatan? Ya, ada. Kurangnya tenaga apoteker. Sehingga kami untuk memesan obat, kendalanya di situ. Analis fungsinya sebagai memantau dokter untuk mendiagnosa, mengobati, dan memantau hasil pasien. Pemeriksaan apa saja yang dilakukan di laboratorium ini? Ada 9 parameter. Salah satunya darah rutin, pemeriksaan kolesterol, asam urat, kemudian gula darah, dan juga ada pemeriksaan urin. Berapa jumlah pasien setiap bulannya? Setiap bulan sekitar 20, kalau tidak tergantung kendala. Kalau hujan, berarti pasien menurun atau sama sekali tidak ada. Untuk satu harinya, tapi satu bulan pastinya sekitar 20-an. Apakah harga cukup terjangkau? Untuk setiap harga, sebelum kami tuliskan harganya, kami analisa dulu keuangannya, kemudian harga belinya, kemudian kita jualkan ke pasien berapa, sehingga tidak merugikan klinik dan juga tidak membebani pasien yang berobat. Perencanaan tambahan pemeriksaan apa ke depannya? Kedepannya kita rencanakan untuk pemeriksaan kimia darah, yaitu pemeriksaan kolesterol, asam urat, OTPT, gula darah yang dilakukan dengan alat kimia darah, yaitu pemeriksaan darah vena, diambil darah venanya. Sehingga harganya cukup terjangkau. Kendala apa saja yang dialami selama ini? Yang selama ini stok. Kalau hujan, kita pesan stok ke Kupang itu sering terkendala karena masuknya lambat, sehingga pasien yang mau melakukan pemeriksaan terpaksa ditunda, disuruh kembali besoknya sampai stoknya tersedia. Apa yang suster harapkan ke depan untuk perkembangan laboratorium? Kedepannya yang pertama yang untuk klinik kita harapkan ada rawat inap, sehingga dengan itu pemasukan dan juga pasiennya juga cukup tinggi. Karena dengan adanya pasien banyak, jelas pemeriksaan juga banyak. Dan juga ada penambahan parameter seperti kimia klinik dan juga pemeriksaan yang lainnya.